Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adisyana Rafayaza dari SMA Negeri 6 Jakarta, jurusan IPS. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Andrea dari SMA Negeri 6 Jakarta, jurusan IPS. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Cika Malia Purnomo dari SMA 6 Jakarta, jurusan IPS. Hai semuanya, kenalin nama saya Amiza Fitriandaya dari SMA Negeri 6 Jakarta, jurusan IPS. Hai semua, nama saya Firman Syah Nur Ramadan dari SMA Negeri 6 Jakarta, jurusan IPS. Hai semua, perkenalkan nama saya Zahira Larasati dari SMA 6 Jakarta, jurusan IPS. Hari ini kita mau ngapain sih? Hari ini kita akan membahas tentang bentuk globalisasi ekonomi dan pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia. Apa saja sih bentuk globalisasi ekonomi di Indonesia dan apa pengaruhnya bagi perekonomian di Indonesia? Dalam sekurangnya 1 abad terakhir ini, dunia makin deras diterjang arus globalisasi. Perkembangan teknologi yang demikian pesat ini ditengarai sebagai salah satu penyebab dari fenomena borderless world ini. Arus globalisasi kian berkembang membanjiri semua bidang termasuk bidang ekonomi. Globalisasi ekonomi memiliki berbagai macam bentuk serta berbagai macam juga pengaruhnya. Kita sebagai warga dunia dituntut untuk selalu mengerti dan mewaspadainya. Seperti apakah itu? Nah, seru kan? Makanya simak terus video ini sampai akhir ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI mendefinisikan globalisasi sebagai proses masuknya ke ruang dunia. Dalam bahasa yang lebih singkat, serapan dari kosakata bahasa Inggris, globalization ini dapat pula diartikan sebagai mendunia. Secara harfiah, globalisasi dapat diartikan sebagai proses suatu hal jadi mendunia. Hal ini dapat berupa teknologi, pemikiran, informasi, dan gaya hidup masyarakat. Menurut Profesor Selo Sumarjan, yaitu seorang profesor di bidang sosiologi, globalisasi merupakan sebuah proses terbangunnya sistem organisasi dan komunikasi di antara masyarakat dunia untuk menuruti sistem dan beragam kaidah yang sama. Globalisasi memiliki ciri khas, yaitu adanya perubahan dalam bentuk perkembangan dan kemajuan teknologi, munculnya ketergantungan antar negara terkait produksi ekonomi dan pasar, masalah bersama meningkat, serta terjadinya pertukaran budaya dan interaksi antar warga dunia. Istilah globalisasi sebenarnya sudah mulai digunakan masyarakat sejak abad ke-19. Hanya saja saat itu kata yang digunakan adalah globalize, yang mengacu kepada munculnya jaringan sistem ekonomi dan sosial dalam skala internasional. Istilah globalisasi sendiri baru digunakan pertama kali pada tahun 1983 oleh Theodore Levitt, seorang ekonom. Levitt menciptakan istilah globalisasi melalui karya tulisannya berupa artikel berjudul Globalization of Markets yang diterbitkan pada media Harvard Business Review. Sejak saat itulah Levitt diakui dunia sebagai pencipta istilah globalisasi. Bentuk nyata globalisasi ekonomi. Meski tidak bisa dilihat secara langsung, globalisasi ekonomi memiliki bentuk nyata yang dapat dirasakan. Hal ini karena fenomena tersebut memiliki kekhasan yang membuatnya mudah diidentifikasi. Misalnya, adanya hubungan yang bersifat kultural karena munculnya ketergantungan di pasar global. Berikut adalah gagasan Tanri Abeng tentang beberapa bentuk nyata dari globalisasi ekonomi. Yang pertama ada globalisasi produksi. Bentuk globalisasi produksi adalah adanya satu atau lebih perusahaan yang mendirikan pabrik di banyak negara. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meminimalkan biaya produksi. Negara yang dipilih pun biasanya adalah negara yang memiliki tarif upah rendah. Selain itu, tarif biaya masuk yang dilakukan oleh negara tersebut juga murah. Selanjutnya, infrastruktur di negara tersebut memadai untuk melakukan produksi. Terakhir ada iklim usaha di negara tujuan juga kondusif untuk aktivitas produksi perusahaan tersebut. Perusahaan yang sering melakukan produksi globalisasi ini biasanya adalah mereka yang bergerak di industri infrastruktur. Indonesia pun telah menjadi salah satu negara tujuan untuk globalisasi produksi ini. Dalam beberapa waktu terakhir ini banyak perusahaan infrastruktur kelas dunia berbondong-bondong mendirikan pabriknya di Indonesia. Yang kedua ada globalisasi pembiayaan. Globalisasi produksi dapat dilakukan karena adanya globalisasi pembiayaan, yaitu fasilitas pinjaman yang bisa didapatkan oleh perusahaan berkelas internasional di seluruh negara di dunia. Selain pinjaman,
Ada juga perusahaan global yang bisa mendapatkan fasilitas untuk melaksanakan investasi. Globalisasi pembiayaan ini kemudian memungkinkan perusahaan internasional untuk melakukan produksi dan menanam modal di banyak negara. Selanjutnya ada globalisasi tenaga kerja. Fenomena globalisasi ini yang belakangan marak menjadi bahan perbincangan di negeri ini. Masuknya tenaga kerja asing ke dalam suatu negara merupakan pertanda terjadinya globalisasi tenaga kerja. Pada kasus ini, perusahaan global sangat mungkin untuk menggunakan sumber daya manusia dari banyak negara di dunia. Tenaga kerja yang digunakan juga sesuai dengan tingkatannya. Namun, sayangnya, hal ini juga membuka peluang bagi perusahaan tersebut untuk memakai jasa SDM yang sudah berpengalaman secara internasional. Sementara mayoritas tenaga dari negara berkembang atau negara tempat produksi hanya akan digunakan untuk menjadi buruh dengan pekerjaan kasar saja. Selanjutnya ada globalisasi jaringan informasi. Fenomena borderless world tampak nyata pada globalisasi jaringan informasi ini. Masyarakat dimanapun saat ini dapat secara cepat, mudah, dan murah mengakses informasi dari seluruh dunia. Kemajuan teknologi disinyalir menjadi penyebab utama dari munculnya fenomena ini, terutama teknologi komunikasi dan informasi. Pada akhirnya, majunya teknologi inilah yang dimanfaatkan oleh perusahaan global untuk memasarkan produknya ke seluruh dunia. Masuknya brand internasional ternama di bidang fashion dan kuliner pun pada akhirnya menjadi selera global. Hal inilah yang kekinian sangat terasa di Indonesia. Bahkan tak hanya di perkotaan, masyarakat di pedesaan pun merasa lebih bangga memakai dan mengonsumsi merek internasional daripada produksi lokal. Selanjutnya ada globalisasi perdagangan. Fenomena ini menjadi pamungkas dari bentuk globalisasi ekonomi. Globalisasi perdagangan diwujudkan dengan adanya tarif yang seragam. Bahkan tak jarang negara-negara di dunia menurunkan tarif ekspor dan impor serta menghapus beragam hambatan yang sifatnya non-tarif. Hal ini dilakukan agar perdagangan global menjadi makin cepat, adil, tetapi sekaligus ketat persaingannya. Setelah memahami pengertian serta bentuk-bentuk globalisasi ekonomi, tentu saja fenomena ini akan memberi dampak serta pengaruh bagi suatu negara. Globalisasi ekonomi akan membawa dampak yang positif yang menguntungkan, serta dampak negatif yang akan merugikan. Dengan adanya globalisasi ekonomi ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Globalisasi ekonomi ini akan mendorong ekonomi dunia untuk terus tumbuh. Tak hanya parsial dan sektoral, perekonomian dunia tumbuh secara menyeluruh. Hal itu disebabkan karena adanya industri yang lokasinya berubah sehingga mendorong efisiensi. Selain dampak positif, globalisasi ekonomi juga membawa dampak negatif. Globalisasi ekonomi ini menyebabkan tidak efektifnya proses penyesuaian ekonomi di suatu negara. Hal ini disebabkan oleh fleksibilitas yang harus dimiliki oleh negara tersebut sebagai tuntutan saat ingin terjun dalam perdagangan globalisasi. Pengaruh globalisasi ekonomi terhadap perekonomian Indonesia. Sebagai penduduk dunia, Indonesia tidak dapat terhindar dari pengaruh globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi memiliki dua pengaruh, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positifnya adalah semakin meningkat frekuensi investasi dan perdagangan, serta semakin meningkat juga rasa kompetitif di bidang industri tingkat nasional. Sedangkan pengaruh negatifnya adalah semakin banyak sektor ekonomi yang masih bersifat tradisional yang ketinggalan oleh banyak masyarakat. Globalisasi adalah suatu keniscayaan karena fenomena itu tidak dapat kita hindari karena itu sudah menjadi konsekuensi sebagai warga dunia. Menjadi global untuk menunjukkan rasa eksistensi kita sebagai warga dunia itu penting, tetapi jangan sampai bangsa Indonesia identitasnya itu terkikis olehnya. Nah, selanjutnya saya akan merekomendasikan buku-buku tentang globalisasi ekonomi yang bagus dan cocok untuk kalian baca. Yang pertama, buku berjudul Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis di Indonesia, karangan Dr. Edi Santoso yang terbit pada tahun 2018. Buku ini mengenalkan isu-isu hukum bisnis di era globalisasi serta pengaruhnya terhadap hukum bisnis di Indonesia saat ini. Buku ini diperuntukkan untuk umum, makanya cocok nih buat kalian guys. Yang kedua, Politik Ekonomi Indonesia. Buku yang dibuat oleh Bapak Asmiati Abdul Malik ini mengulas berbagai isai tentang permasalahan ekonomi,
sosial, dan politik Indonesia, serta relevansinya dengan dinamika global. Buku ini juga bagus untuk kalian baca-baca nih guys. Dan yang terakhir, buku yang berjudul Ekonomi Moneter Studi Kasus Indonesia. Buku ini ditulis oleh Bapak Profesor Dr. Haryo Kuncoro. Buku yang terbit pada tahun 2020 ini berisi tentang masalah ekonomi moneter yang ada di Indonesia. Bisa banget nih kalian baca kalau lagi gabut. Mari hargai produk-produk Indonesia. Selain kita, siapa lagi yang akan mencintai produk dalam negeri? Ayo dukung dan cintai produk dalam negeri.